Sebelah kiri shalom. Gimana tadi kita ngapain, Win? Cuci muka. Waktu nggak bisa. Ayo. Gimana? Tadi kita ngapain? Baru ngapain? Bukan. Games bang. Gimana tadi gamesnya? Seru. Gimana tadi gamesnya? Yang tadi dicampakin masuk ke kolam ada? Ada. Masih ada? Ada. Besok juga ya kalau nggak salah ya. Nanti malam juga katanya. Jadi nanti malam katanya ada jurit malam. Ya. Jadi tidur jam 2 bangun jam 3. Oke, teman-teman, jadi kita mau masuk ke sesi kedua. Ini kita God Design for Servant. Apa artinya, Win? Adalah. Iya nggak bisa Inggris. Ya. Oke. Nggak, aku sedih. Oke, teman-teman. Sebelum kita memulai sesi 2 kita pada pagi hari ini, sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita bisa masuk ke dalam sesi yang nanti akan ada renungan dari Pak Pendeta Tabor Siobing. Dan sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami sangat senang dan sangat bersyukur karena pagi hari ini kami bisa merasakan sukacita dan kasih setiamu. Tuhan, kami sudah berkumpul di tempat ini. Tuhan yang jagai kami, yang memberikan kami fokus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lewat sesi ini. Kami yakin dan percaya kami bisa menerima dan melakukan hal-hal baik yang daripadamu di dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, Win. Tadi kita udah bermain-main sebelum ini. Jadi kita akan kelihatannya ini masih ngantuk semuanya. Iya. Masih ngantuk, masih ada yang. Nah, Guru Chandra itu udah mau tidur. Iya, benar tuh. Bangkit berdiri semuanya. Semua bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Ini ada gerakannya. Ketika teman-teman tidak ada gerakannya, maka kalian akan kita maju depan. Kita setrum, kita tidak sejahat kita soalnya. Hanya kalian akan maju depan dan kita lempar dari sini. Oke? Jadi kalian harus gerak, semuanya harus gerak. Apapun yang kita lakukan harus gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak. Siapa kita? Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, jaga. Saya Laskar Kristus, jaga. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tadi sudah ada yang mulai tidak gerak. Iya ada. Ada bang. Tangkap bang. Ini lagu sekolah minggu sebenarnya kita tahu nggak tadi? Nggak usah gerak sekarang, geraknya nanti. Ayo kita gerak dan kita nyanyikan lagunya sekali lagi ya. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, satu. Saya tidak menembaki musuh. Siapa kita? Katakan saya Laskar Kristus. Syakra. Saya Laskar Kristus. Syakra. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar. Sekali lagi
olahraga pagi-pagi ya, karena Iya. tadi waktu olahraga sama Pak Usman itu tikokan sebenarnya. Iya sih. Itu diajari sama Kak Bibi ya tadi malam ya. Oke teman-teman, sebelum kita mendengarkan renungan dari Pak Pendeta Tagor, teman-teman, Tuhan Yesus berkarya atas kita semua. Amin. Tuhan adalah pengharapan kita semua, tiada lain selain Tuhan sebagai pengharapan kita. Dan selayaknya kita datang kepada Bapa dengan hati yang tulus untuk kita tahu bahwa hanya Allah adalah pengharapan kita, teman-teman. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia Kita datang kepada Bapa, memandang keindahan Bapa. dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia Mari dengan hati yang tulus, dengan hati yang tenang, kita datang kepada Bapa. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, kami tahu keindahan-Mu itu sungguh nyata. Bahkan di dalam pribadi kami, Engkau sudah menciptakan keindahan bagi diri kami sendiri. Tuhan yang mulia, ajarilah
Tolonglah kami untuk terus berharap kepadamu, menjadi taat dan setia. Layakkan kami, tuntun kami, supaya kami bertingkah dan berlaku sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Biarlah melalui sesi-sesi di retreat ini, kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadikan aku indah, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Kepada Bapak Pendeta dipersilakan. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Di hari kedua retreat PTGMI Jakarta Pusat pada hari ini terus berlangsung berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah mereka desain. Ya Bapa di surga, kami rindu ada pembaharuan dalam diri dan jiwa kami melalui retreat ini. Tidak sama lagi ketika kami datang dan pulang. Kami akan berbeda setelah mengikuti retreat ini secara konsisten. Bukan berbeda dan berubah satu hari, 2 hari. Tapi hidup kami akan terus berkelanjutan di dalam perubahan-perubahan. Sehingga pada satu titik nanti kami benar-benar memiliki iman yang kuat dan teguh, dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan kami dapat mempengaruhi anak muda yang lain untuk
datang kepada Tuhan. Demikianlah kami ada di tempat ini untuk mendapatkan hal baru. Kami jadikan pedoman hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ini hari yang kedua ya. Hari yang kedua, dan tentunya biasanya kalau acara yang monoton itu tes 1, 2. Acara yang monoton itu di hari kedua akan terlihat membosankan. Pengen pulang aja rasanya gitu. Apa artinya semua? Tapi kalau menarik acaranya, pengen berlama-lama di sini. Gak usah pulang sekalian gitu, ya kan? Nah, saudara-saudara, saya melihat dari panitia ada konsep acara yang yang dinamis ya, tidak melulu dia di ruangan. Jadi nanti ke depan bisa diminta pendapat dari anggota itu ya. Nah, supaya ada pengalaman-pengalaman yang dijadikan dasar di retreat yang akan datang, ya. Ada masukan-masukan, biasanya ada kesan pesan apa gitu ya, sehingga retreat itu tidak berbicara tentang dalam ruangan serius, tidak boleh tertawa, ya. Tapi ini saya lihat dinamis lah acaranya. Jadi saya dengan anak saya ke kolam renang, ada permainan di situ, ada ember berisi air ditopang dengan kaki. Apa maknanya itu tadi? Bisa diterangkan sejenak? Pasti ada maknanya. Atau tidak ada sama sekali? Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami yang berdosa ini. Ada yang menyampaikan satu orang yang sudah mengikut tadi, yang ditunjuk si Tiam, maju ke depan. Siapa? Stepi, maju ke depan. Apa makna dari permainan tadi anakku? Silakan. Ada 2 nanti yang terkenal kita buat. Hah? Stepi. Septi maksud saya. Ya, selain Topper, Septi juga akan kita buat terkenal di 3 hari mendatang. Ke depan lah. Habis ini Topper ya, menerangkan. Ada dia. Oke, apa makna permainan tadi? Kesana dilihatnya. Tim Pak. Oke, terus? Jadi kalau misalnya satu sama lain nggak saling kerjasama, satu pemikiran, pasti jatuh ember itu Pak. Udah pasti memang itu ya. Makanya itu kerjasama. Oke ya. Terus kenapa ada air di ember itu? Ada makna yang lain di situ, artinya kalau tidak kerjasama gitu. Saya aja dapat paham maknanya itu. Apa coba? Ayo. Itu ibarat firman Tuhan Pak. Oh, yes. Gimana lah ceritanya itu? Habis ini sudah selesai nih ya. Habis dia cerita, saya turun udah selesai. Nanti MC naik ke atas. Ya. Jelaskan anakku. Apanya Pak? Jadi air itu ibaratkan firman Tuhan Pak. Oke. Jadi semakin kita satu pemikiran, kita satu sama lain kerjasama, pasti firman itu tetap penuh Pak. Oh. Ya. Jadi, Aku terkejut. kalau misalnya kita jatuh air itu Pak, berkurang firmannya. Iya. Tepuk tangan dulu. Semakin tidak sambung maksud saya. Nah, saya melihat menilai begini, mudah-mudahan benar ya.
Jadi air ada ditopang dengan kaki dengan orang-orang yang berbeda begitu ya. Jadi ada beban. Nah ketika ada salah satu menyerah, salah satu lelah, atau salah satu tawar hati, sakit hati, sehingga kakinya ditarik, jatuhlah air itu dan air itu membasahi kita semua. Bisa dipahami? Hati-hati. Jadi kita ini anggota PTGM semua. Salah satu jatuh dalam dosa berdampak kepada anggota yang lain. Untuk itu perlu saling menopang. Ingatkan temanmu ketika dia jatuh dalam dosa, ingatkan dia. Banyak memang kita biarkan teman kita ada dalam dosa begitu lama karena menjaga perasaannya. Kita tegur dia, nanti dia nggak suka sama kita, ya. Padahal sebagai seorang sahabat bukan hanya dalam sukacita begitu ya, tapi ketika dia ada kesalahan ingatkan saja dengan teguran kasih ya. Nah itu tadi sangat menarik bagi saya, itu ada kaki, ada satu lagi yang menarik. Kami lihat dari agak jauh dengan anak saya. Ketika selesai permainan itu, ketua diangkat beberapa orang dan dilempar ke kolam. Sangat disayangkan sekali. Prihatin saya. Kenapalah saya dan anak saya tidak diajak untuk melempar dia ke kolam? Kenapa cuma kalian aja? Kami juga mau melempar dia ke kolam. Iya, sekali lagi ajak dong, biar seru. Ya, jangan kami lihat aja sama anak saya. Seru banget nih lempar gitu ke kolam renang gitu ya. Ajak-ajak kita dong ya. Baik, nah ini sesi yang kedua ya dari saya. Kita baca bersama dua ya. God designed for servant, calling in relationship and professions. Ya, jadi kira-kira pengertiannya itu dirancang Allah untuk menjadi pelayan atau katakanlah hamba, dan dipanggil implikasinya di relasi dan juga di dalam profesi gitu ya. Jadi tidak cukup terlihat identitasmu di gereja. Dan ternyata panggilan itu dan ada sambungannya itu sebagai garam dan terang. Ya. Kalau garam di dalam garam itu apa akibatnya? Keasinan lah, bisa darah tinggi, ya. Terang dalam terang itu tak berdampak apa-apa. Jadi jangan kelihatan baik di gereja, tapi di luar tidak. Ini panggilan kita, ya, calling itu tadi, ya. Jadi Tuhan telah merancang sedemikian rupa kehidupan kita ini, supaya kita bisa berelasi dengan baik, berdampak kepada kehidupan orang lain. Nanti akan kita lihat bahwa tidak ada manusia hidup untuk dirinya sendiri, ya. Dan saya melihat dari tema kita ini sangat menarik ini, ya. Ketika saya buat di status ini, status saya WA, banyak yang like, termasuk Pauliang, ya. Banyaklah, ya. Karena melihat tema ini diriset kembali untuk kembali hidup dalam rancangan Allah, ya, bukan lagi hidup semau gue, bukan lagi hidup menurut apa kata hati saya. Jadi selama ini sering terjadi melakukan segala sesuatu ikuti kata hatimu. Bagi orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus tidak lagi. Ikuti apa kata Tuhan. Kalau hanya kata hati kita saja kita ikuti, itu masih ada unsur egoisme di dalamnya. Berarti hanya keinginan kita saja yang mau kita senangkan. Ya. Jadi pahami dulu bagaimana nanti kehidupanmu diriset kembali. Kembali kepada hidup dalam rancangan Tuhan. Tuhan berkehendak atas hidupmu.
bukan lagi dirimu. Sama seperti dikatakan Rasul Paulus, bahwa hidup yang kuhidup sekarang bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Ini harus dipahami. Nah, kita buka dulu Kolose 3:23. Tolong baca dulu anakku, Toper. Kolose 3:23. Hah? Habis itu nanti si Septia. Silakan nak. Baca dulu Kolose 3:23. Oke. Udah dengar ya, udah. Itu menjadi dasar Alkitab kita pada pagi hari ini. Slide. Nah, kita kembali jauh ke belakang. Bagaimana Allah menciptakan manusia yang di dalamnya itu ada imago Dei, ada gambar dan rupa Allah. Begitu sempurnanya manusia itu dibuat oleh Tuhan Allah. Dan Tuhan punya tujuan sedemikian rupa, Dia membuat istimewa ciptaan itu supaya manusia itu bisa menguasai ciptaan Allah lainnya. Menguasai dalam pengertian bukan mengandung unsur otoriter, kesewenangan, tapi menguasai itu merawat, memelihara, memberikan nama. Sekarang ini aja sudah menyimpang tujuan dari manusia untuk menguasai dunia ini. Sudah ke arah eksploitasi, memperkaya diri. Kalau kita lihat tambang emas, tambang minyak, tidak lagi mempedulikan keseimbangan satu dengan yang lain. Ketika pohon-pohon besar diambil dari hutan, tidak ada lagi penanaman hutan kembali dan sebagainya. Dan akhirnya orang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Ketika kami ke Papua waktu itu, kami melihat prihatin memang kehidupan di sana, padahal sumber daya alamnya itu begitu hebat ya. Nah ini yang menyimpang. Nah, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, manusia yang serupa dan segambar dengan Allah di Taman Eden, yang awalnya mereka itu taat kepada Allah, terkoneksi dengan Tuhan secara sempurna. Ya bicara-bicara aja seperti Allah lagi di mana? Boleh nggak kita ngopi-ngopi di sini? Kata Adam, saya sepi nih. Hawa lagi belanja atau lagi kemana-mana gitu. Tuhan Allah turun aja, datang aja. Gambaran dari kedekatan, ya, keterhubungan yang begitu sempurna antara manusia pertama dengan Allah. Ya. Dan di Taman Eden ini semua ada. Bayangkan kalau kita dekat dengan Tuhan itu tenang kehidupan kita, tidak ada kekhawatiran di dalamnya. Apa saja ada. Apa saja ada. Ini manusia pertama awalnya. Selain? Nah, tetapi dalam kenyamanan Taman Eden, dalam kedekatan komunikasi yang begitu dekat dengan Allah, disinilah muncul persoalan. Saudara-saudara, kejatuhan manusia dalam dosa sebenarnya tidak selalu berada dalam ekonomi lemah. Bisa dipahami? Banyak orang yang jatuh pada saat mereka punya segalanya. Taman Eden contohnya, segalanya ada di situ. Sampai dibilang kuya-kuya, ya 3 juta doang, bensin saya nggak cukup. Sekali ngartis 300 juta, ya. Tapi justru dalam
kepunyaan mereka jatuh, tertawa terbahak-bahak, sementara guru honorer di pedalaman sana berkilo-kilometer mereka harus berjalan kaki dengan gaji 300 sebulan dan setia melakukan tugasnya sebagai tenaga pengajar, tidak memperhitungkan yang lain. Saudara-saudara, hati-hati dalam kenyamanan. Jika engkau nyaman saat ini oleh karena pekerjaanmu, ingat Tuhan, ajari aku untuk tetap setia kepadamu, karena harta ini tidak bisa menjamin saya. Nah, kemudian kedekatan yang begitu sempurna antara Allah dan manusia pertama dilihat secara sepele, sehingga mereka tidak taat. Mereka ingin sesuatu yang baru, cari sensasi, tapi sensasinya ekstrim, jatuh dalam dosa. Pernah nggak kita merasa punya sahabat gitu ya, udah dekat benar gitu ya, seperti tidak ada batas, suka-sukanya megang telinga kita, kadang-kadang kepala kita juga pegang juga tendang-tendangnya, rambut kita jambak-jambak gitu ya, saking dekatnya. Tapi dalam kondisi yang tidak baik, dia bercanda sama kita langsung marah. Hati-hati dalam kedekatan hubungan, jangan sepelekan itu, jangan buat canda kosong, dia bisa marah. Ya kan? Pernah nggak mengalami ini? Sudah dekat kita, sangat dekat, tapi kedekatan itu dianggap menjadi sepele. Itu yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, saking dekatnya. Nah, situasi inilah yang dimanfaatkan oleh iblis. Manusia jatuh dalam dosa, ingin menyerupai Allah. Ketika semua sudah ada, tabiat kemanusiaan memang demikian, tidak pernah merasa cukup, selalu ingin yang lain. Ya, tujuan dari iblis untuk menjatuhkan mereka itu adalah supaya menyerupai Allah dan ingin merusak imago Dei atau gambar Allah yang ada dalam diri mereka. Itu tujuan iblis. Hati-hati ya, semakin engkau dekat dengan Tuhan, dia akan semakin mencari strategi untuk menghancurkanmu, karena dia mau merusak pekerjaan Tuhan dalam diri. Ingat, pernikahan muda sekarang lagi menjadi sasaran anak panah si iblis. Ya, iblis itu tidak bisa melihat yang mesra-mesra. Iblis itu tidak bisa orang yang sedang menangis menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Iblis tidak suka itu. Iblis tidak suka melihat ketika kau berlutut menyembah Tuhan, memohon kepada Tuhan. Dia tidak suka itu. Iblis tidak suka itu. Hati-hati. Semakin tinggi imanmu, makin baik imanmu, angin pencobaan dari iblis semakin banyak menghempas untuk menjatuhkanmu. Jangan salah, manusia jatuh bukan hanya orang yang ada di luar sana, dalam gereja. Gak usah aku ceritakan satu persatu tentang itu. Status pendeta, guru sekolah minggu lah, banyak jatuh di sini, ya, yang pada dirinya melekat status rohani gitu. Hati-hati. Nah, ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden, harus dipisahkan. Dan dosa itu timbul dari luar diri Adam dan Hawa, yaitu iblis. Dan ini yang sedang terjadi sekarang dalam kehidupan kita. Banyak warna-warna yang berkilauan, yang menyilaukan mata, yang ditawarkan oleh dunia ini. Jalan Tuhan itu sempit, ya, berlubang, lembah, berbukit,
Tapi dunia yang menawarkan jalan lurus, pintas, praktis, ya, sama seperti yang ditawarkan kepada Yesus Kristus. Nanti akan kita lihat 3 hal dalam pencobaan iblis kepada Yesus. Ya. Nah, artinya di sini bahwa nggak usah bertanya-tanya apa yang membuat kita jauh dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa kita. Seolah-olah tidak ada rasa kehangatan dalam diri kita. Seperti ada keterpisahan. Yang membuat Adam dan Hawa terpisah adalah karena dosanya. Dan bukan hanya itu saja, mereka diusir dari tempat yang nyaman itu. Tidak ada lagi komunikasi. Ada keterpisahan. Saya mau katakan seperti saya doakan tadi malam, saudara-saudara, hati hanya Tuhan yang tahu. Maka di dalam retreat ini, mari kita bawa dosa kita di hadapan Tuhan. Dosa yang melawan orang tua, dosa terhadap teman-teman, dosa kebohongan, dosa pengkhianatan, ya, dosa seksual. Kalau itu terjadi bagimu dan dirimu, di dalam Tuhan tidak ada dosa yang tidak diampuni. Maka bersujud kepada Tuhan, minta ampun kepadanya, supaya kita terus terkoneksi dengan Dia. Pulihkan, direset kembali, terus menerus, berkelanjutan. Bukan hanya di retreat ini, tapi setelah pulang nanti, teruslah meriset dirimu dan terus mendekat kepada Tuhan. Ya. Slide. Nah, pemulihan hubungan terjadi dari pihak Allah setelah terjadi keterpisahan antara Allah dan umat manusia. Jauh sekali. Tidak ada lagi hubungan, terjadi pemberontakan. Adam dan Hawa dan keturunannya telah diusir. Tidak ada lagi kenikmatan apa-apa. Justru ada kodrat bagi manusia, itu menjadi sekaligus hukuman kepada keduanya. Kepada Adam apa yang disampaikan, yang menjadi kodratnya juga kepada laki-laki itu, dan sekaligus menjadi hukuman apa? Bahwa dia akan bersusah payah untuk mencari nafkah. Rasul Paulus berkata, bekerjalah supaya dapat makan. Anak muda jangan bermanja-manja, jangan bermalas-malasan, aktif, kreatif, inovatif. Ya, kalau bisa. Sekarang ini ada, saya lihat beberapa orang kumpul, pemuda sahabat membuka usaha baru gitu ya, kafe-kafe kecil gitu ya, buat aja itu. Atau mungkin kalau Kristen buka kafe kopi, bikin namanya Tian Kopi. Ada daftar menunya di situ untuk anggota P3GMI, dengan menunjukkan kartu P3GMI dapat diskon 5%. Kecil kali. Percuma lagi kita saudara seiman. Khusus untuk pendeta diskonnya 5%. Terlalu banyak keuntungan kau ambil. Ya. Kreatif aja. Ya, untuk menciptakan atau mendapatkan finansial. Ya. Nah, pemulihan hubungan ini terjadi dari pihak Allah. Bayangkan ketika Allah melihat manusia itu sudah berdosa sedemikian rupa, Sodom dan Gomora, ya, dan lain sebagainya. Begitu kompleksnya perbuatan manusia dalam dosa seperti itu, sampai muncul Alkitab, ada larangan-larangan, jangan berhubungan dengan ayahmu, dengan ibumu, dengan adikmu, semua ada di situ. Ternyata dosa itu sudah ada. Sodomi, yaitu dari kata itu. Ketua Sodom. Sudah ada dosa itu di masa lampau.
Dan Tuhan tidak mau memusnahkan seolah-olah Allah gagal menciptakan manusia. Gampang saja bagi Tuhan. Musnahkan saja ini manusia semua, buat ciptaan baru. Aku gagal menciptakan manusia. Gampang. Tapi ada satu keluarga yang taat kepadanya, itu Nuh. Selamatkan, dan inilah manusia yang terus bertahan sampai pada Yesus Kristus. Dari situ garis keturunannya. Karena Allah tidak mau memusnahkan umat manusia dalam keberdosaannya. Tapi justru Dia datang kembali untuk memulihkan. Saudara, seringkali kita merasa seolah-olah kita yang mencari Allah. Dia perhatikan hidupmu. Dan Roh Kudus menuntun kita untuk mengingatkan kita. Nah, udah terlalu jauh langkahmu itu. Nah, balik. Reset lagi kehidupan. Balik. Ya. Jadi ada ilustrasi kecil seperti ini. Ya. Ketika dua orang pacaran, mereka pacaran di kuburan. Jangan coba-coba pacaran di kuburan ya. Kita ganti aja lah, suatu tempat lah, ya. Nah, laki-laki sudah mulai kemana-mana, pikirannya, hatinya, dan juga tangannya. Bunyi telepon, HP-nya, berdering-dering kan ya. Lihat, mama, gawat. Lalu mama telepon gawat kan. Di mana kau? Dengan siapa? Sedang berbuat apa? Itu biasanya pertanyaan. Nah, ini seringkali kita kecewa dengan hal seperti ini. Padahal pada saat itu Roh Kudus sedang bekerja. Supaya engkau tidak melakukan dosa sebelum kau menikah. Demikianlah cara Roh Kudus bekerja. Tak ada batasnya. Tanpa harus menuntut satu bentuk pekerjaan Roh Kudus suka-sukanya. Menggunakan HP, menggunakan mama, menggunakan suatu tempat atau satu kejadian kecil, besar untuk mengingatkan kita. Kalau itu terjadi, matikan HP-mu, pulang. Karena Roh Kudus sedang bekerja. Demikian yang terjadi, saudara-saudara. Pemulihan itu selalu datang dari pihak Allah. Tapi kita selalu menjauh terus. Nah, jangan terlalu jauh, pulanglah. Ya. Nah, kita baca bersama. Ini dasar pemulihan itu, 2 ayat. Karena amin. Jadi dasar Allah untuk memulihkan adalah kasih Allah. Ya. Jadi kalau engkau melihat temanmu jatuh dalam dosa atau ada kekurangannya, tegur dia dalam kasih, jangan singkirkan dia dari pertemananmu. Ya. Nah, kemudian yang mau ditunjukkan oleh Tuhan di sini adalah supaya tidak binasa, bahkan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini menjadi persoalan. Jadi nanti saya sudah sampaikan ke bagian PAK supaya dibuat dulu teologi jemaat. Pembicaranya si Bambang Suseno, ahli dogmatis ya. Jadi bagi mereka itu Tuhan Kristen 3, anak Allah diperanakkan, ya. Nanti akan kita pahami ini. Anak Allah yaitu Yesus Kristus, sebenarnya anak Allah yang dimaksud itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia menghampiri, dia menjumpai umat yang berdosa. Orang yang berdosa itu karena didasari kasih, dia jumpai manusia itu supaya tidak binasa. Ya. Slide. Nah, kemudian ketika Allah menjadi manusia dalam diri Yesus,
Ya. Yesus itu memberikan teladan manusia seutuhnya dalam Yesus. Contoh yang paling konkret, ketika kita ada di dunia ini, begitu kompleksnya pencobaan dari si iblis untuk menghancurkanmu, supaya engkau binasa dan tidak ikut ambil bagian dalam hidup kekal itu. Yesus sudah contohkan ini, ya. Cuman satu kuncinya, yaitu taat kepada Bapa dan melakukan kehendak Bapa. Ketika Yesus di padang gurun, ini sebelum ini kan Nats ini pencobaan di padang gurun ini kan jauh sebelum penyalibannya. Ini setelah Yesus dibaptis, ya. Setelah Yesus dibaptis, ada burung merpati yang menyatakan lambang bahwa ini anak Allah, ya, yang akan menebus dosa manusia. Dan Yesus ada dalam kemanusiaan. Sebelum dia menebus dosa manusia, dia harus diuji dari 3 hal, dan itu dekat dengan kita di padang gurun, ya, melalui makanan. Kalau dilihat dari Matius 4 ayat 1 sampai 11, dibuka dulu ya, Matius 4 ayat 1 sampai 11. Dan ini contoh bagaimana cara kita meriset kehidupan kita melalui makanan, pujian, kehormatan, ya. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Boleh relawan membacanya supaya kita paham. Untuk topper nanti aja sama safety. Ada? Perempuan, supaya semakin spesifik. Boleh satu orang perempuan baca? Laki-laki semua di sini. Ayo silakan. Siapa? Sekali maju langsung 3 orang ya. Oke, silakan. Gak usah merasa nggak enak jadi aku yang baca, harusnya dia. Matius 4 ayat 1 sampai 11, Yesus dicobai di padang gurun. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah." Lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkatalah kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Iblis lalu meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Nah, ketika Yesus dicobai, Yesus ini dalam posisi kemanusiaannya 100%. Ya, ingat ini. Ya bisa lah, Yesus kan anak Allah. Jauhkan pemikiran seperti ini ketika baca firman Tuhan. Dia adalah manusia biasa. Dan ketika dia dicobai tentang roti, Yesus dalam kondisi berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Sangat lapar, pengen sekali makan. Ya.
Dan untuk menghadapi ketiga macam atau ketiga jenis pencobaan ini, apa yang menjadi senjata Yesus? Apa? Apa senjata Yesus? Hah? Oke, untuk roti ya. Yang lebih spesifik untuk ketiga hal ini apa? Dengan kata apa jawab Yesus? Selalu menjawab cobaan dari iblis. Ada tertulis. Simpel sekali menghadapi apa iblis ini. Ya. Jadi kalau bisa saran saya jangan lapar lah ya. Kalau udah lapar makan aja. Karena iblis bekerja di situ. Pastikan perutmu kenyang. Serius. Dari lapar ini ngantuk. Di nas yang kita baca ini tidak ada cobaan iblis rasa ngantuk. Ya. Setengah-setengah ya. Nah, jadi pastikan perutmu kenyang. Karena dari lapar ini memang banyak pencobaan muncul. Di saat lapar, orang bicara sama kita nggak ada persoalan apa-apa, bisa marah karena lapar, ya kan? Jadi sarapan kita kan agak lama tadi ya. Datang anakku, Pak, aku lapar. Tahu apa jawabku? Aku juga. Kupinjamlah motor apa tadi. Aku bilang sama Intan, jangan ganggu di sesi acara. Selesai nanti kita, aku bilang. Rencana mau sarapan duluan kan? Kutahan Pak Ketua, kuhormati di kau supaya ronda acaramu tidak terganggu. Hidupkan motor, pinjam motor, turun kami ke bawah. Makanlah kami di situ. Tapi yang sedikit, karena kami tahu masih ada makanan di sini. Datang telepon, Trik, datang Mama Jeriko. Makan apa kalian? Katanya. Belikanlah 2 gorengan, lapar juga dia. Jadi persoalan ini bahaya rupanya ini. Ya, iblis bekerja. Tapi tadi bukan iblis bekerja. Kalau iblis tadi bekerja mungkin sudah kujumpai ketua. Apa nggak bisa kita makan duluan, baru kita sesi atau games, ya? Tapi semua aman ya. Jadi tidak mengutamakan sarapan tadi ya. Jangan bersungguh-sungguh, mana sarapannya ini? Mandi lagi, sarapan belum. Ya. Jadi kita atur sedemikian rupa. Dalam hatiku ada tertulis, manusia makan bukan hanya dari roti saja. Karena kami ke bawah itu bukan roti memang yang kami makan, nasi kuning. Ya, nah, saudara, kemudian dalam kemanusiaan itu iblis memuji dari segi pujian, ya. Artinya Yesus dibawa ke bukan bait Allah. Di satu sisi melekat dalam dirinya bahwa dia sebagai anak Allah. Iblis datang, engkau itu anak Allah, supaya cepat terkenal. Naiklah ke hubungan bait Allah, jatuhkan dirimu dari situ. Engkau tidak akan pernah terluka. Karena bait Allah itu selalu banyak orang setiap saat. Karena bait Allah itu pusat peribadatan ya. Jadi tidak tergantung hari gitu. Siapa aja datang, orang Israel yang merantau datang ke bait Allah untuk beribadah begitu, memberikan persembahan, korban-korban. Itu tepat. Iblis memang pintar mencari celah bagaimana supaya dia diakui dan dimaui perintahnya. Dibawalah dia ke sini. Jatuhkan dirimu supaya engkau cepat terkenal. Engkau kan anak Allah. Tapi Yesus berkata, apa katanya tadi? Ada tertulis firman. Kemudian masalah kehormatan, dibawanya dia ke atas gunung. Lihatlah semua ini kan menjadi milikmu. Cuma satu syarat, sembahlah aku. Dan saudara, masalah harta ini banyak orang Kristen jatuh dalam dosa karena ingin cepat kaya.
korupsi lah, ya. Jadi maksudnya iblis itu tadi menjadikan batu menjadi roti itu kan cara praktis itu ya. Gak usah masak, jadikan aja batu itu menjadi roti. Ya, curi aja lah, korupsi aja lah. Ngapain lagi mengikuti proses lama? Masak nasi lama. Kau kan anak Allah, bisa menjadikan segala sesuatu. Ya. Dan itu yang dibawa dalam kemanusiaan kita ini, ketika hal ini selalu mau muncul dalam diri kita. Misalnya makanan, perut ya. Orang bisa bunuh-bunuhan karena perut. Ya. Nah, kehormatan ini juga. Supaya dia lebih terhormat, dia menyembah iblis. Banyak orang Kristen yang pergi berdukun, pergi ke orang pintar, bagaimana supaya cepat kaya. Ya. Nah, dalam hal inilah Yesus mau mengembalikan, meriset kembali cara hidup yang diharapkan Bapa. Ya. Balik lagi. Ku percepat pun gak apa-apa, selesainya bentar lagi ini. Langsung yang terakhir dibuat Pak Simon. Aduh. Ya jangan salah. Ini cara cepat. Cara iblis ini loh. Nyala iblis. Keluar dia. Enggak ya. Just kidding. Nah, Yesus mengembalikan cara hidup yang diharapkan Bapa, yaitu menyenangkan hati Bapa dengan cara taat pada firman. Jadi yang sering terjadi dalam kehidupan kita yang termasuk komunitas P3MI ini, seringkali kita menuntut orang untuk bisa menyenangkan hati kita. Harusnya kita bawa teman kita itu menyenangkan hati Tuhan. Ketika tidak seturut dengan kehendak kita, teman kita atau siapapun itu, termasuk teman kita hamba Tuhan, supaya kita tuntut juga hamba Tuhan menyenangkan hati kita. Padahal tugas kami, tugas kita semua, bagaimana supaya semua orang menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Gak bisa kita senangkan hati semua orang pakai Tuhan. Gak bisa, lelah kamu untuk itu. Tapi bawa anggotamu ini menyenangkan hati Tuhan. Bisa jaga perasaannya semua? Gak bisa. Lakukan tupoksimu. Maka dikatakan apapun yang kau perbuat, next tadi, berbuatlah seperti untuk manusia. Kalau untuk manusia, kecewa di kau. Kecewa. Udah baik-baik kamu buat, lelah, bersujud, berdoa, rapat. Kadang di pekerjaan juga harus rapat. Tapi ada teman-teman mengkritik segala macam. Ada aja itu. Tapi saya lihat dari wajah-wajah ini, semua baik. Tidak ada yang tidak senang sama panitia. Katakan amin. Di sini, entah nanti di sana, setelah pulang, setelah di gereja nanti, itulah panitia itu. Aku ditaruh di kamar sono, kamar mandi kan nggak ada. Mulai kan? Biasanya setelah selesai acara itu biasanya, ya. Kalau di sini aman. Karena Roh Kudus bekerja. Kalau di sana nanti mencar-mencar kita kemana-mana. Udah bisik-bisik dua orang berbisik-bisik. Retreat apaan tuh? Baru kali ini ku alami retreat yang seperti itu. Tapi di sini nggak ada. 1, 2, 3 orang, 4 orang ada. Ya. Nah, jadi Yesus mengembalikan cara ini, cara hidup kita, bagaimana mengatasi makanan, bagaimana mengendalikan supaya kita terbawa kepada pujian dari pekerjaan dan pelayanan kita. Bagaimana kita supaya mengendalikan ketika iblis membawa kita untuk mencari kehormatan. Kehormatan itu datang sendiri ketika engkau hidup suci, kudus, dan taat kepada firman. Engkau adalah pemuda yang terhormat. Katakan amin. Itu dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Tapi jadilah teladan dalam iman. Isilah hidup dalam firman. Ketika ada firman dalam hidupmu, kau terhormat. Kehormatanmu bukan dibentuk oleh jabatanmu. Kehormatanmu bukan dibentuk oleh hartamu, tapi engkau akan terhormat diberikan Tuhan
ketika imago Dei, gambar Allah masih ada dalam dirimu. Itu kehormatan. Kota-kota DPR itu banyak kok. Kalau kita melihat mobil siapa namanya? Saroni dihancurin. Kalau kembali ke rumahnya si Saroni, jangan yang lain dipikirkan ya. Banyak. Jam tangannya 100 berapa? 117 miliar. Ya Tuhan sekecil itu ya. Yakin enggak ya? Dari emas aja dia semuanya tuh. Masa segitu ya? 100 sekian miliar. Ini aja jam tangan saya ini. Jalan rendah kali buat. Hah? Nggak sampai juga segitu. Ya kan? Hancur juga semua. Kehormatannya pada saat itu lenyap. Karena tidak ada gambar Allah dalam dirinya. Menyepelekan manusia dan sebagainya. Maka saya mau katakan, engkau akan terhormat ketika engkau menghormati orang lain. Katakan amin. Karena dalam diri orang lain itu ada imago Dei. Dalam diri Ella ada imago Dei. Jangan pandang rendah dia. Ketika itu terjadi, engkau pandang rendah Allah. Karena gambar dan rupa Allah ada dalam dirinya. Serius. Jangan pernah menghina orang lain dari keberadaannya, dari wajahnya. Semua manusia cakep, cantik, ganteng, tidak ada yang jelek. Yang menjelekkan itu kita sendiri. Ya, selain pemulihan dengan Via Dolorosa, pemulihan itu terjadi bukan dengan ya maaf lah ya, udah cukup lah ya. Kadang hubungan kita sering terjadi begitu. Udah kau maafkan dia sudah, Pak Pendeta, tapi sulit untuk melupakan kata-katanya, pedas sekali. Ya, saya mau katakan, kalau ada yang menyakitimu dengan perkataannya, anggaplah itu sampah dan buanglah itu pada tempatnya. Seringkali kita menyimpan sampah di sini, sehingga kita hidup kehidupan kita tidak berarti. Kita simpan luka-luka itu, kita simpan perkataan orang, menumpuk di sini, kotor jadinya ini, dan Tuhan tidak ada lagi di sini, sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Kita gelisah, khawatir, tidak ada arah, karena ada di sini perkataan orang. Sebenarnya, kalau dia melempar suatu perkataan dan kita tidak terima, dia kembali kepada siapa lagi itu sampah itu? Ke dia lagi kan, yang melempar itu. Kalau dikatakan begitu, katakan saja haleluya. Itu akan terjadi. Jelek kau katakan, oh haleluya. Kau kurang ajar ya, kata, oh haleluya. Coba katakan kiri kan, oh haleluya. Supaya hatimu cerah ceria, jadi nggak usah simpan perkataannya itu. Ketika dia lempar perkataan kepadamu yang jelek, dia bisa tidur nyenyak, engkau tidak. Aduh, apalah salahku sama dia. Guling-guling dia terus, guling-guling, jatuh, pokel, jatuh dan tempat tidur. Jadi nggak usah disimpan-simpan, jangan ingat-ingat itu. Ya, ada perkataan orang di belakang. Sering saya katakan, kalau ada orang membicarakanmu di belakangmu, berarti kau di depannya. Kau menang. Jadi nggak usah bahas orang yang membicarakan di belakangmu. Katakan amin. Sakit kalau melihat ke belakang, ke depan aja lah. Terserah mereka membicara tentang apa dalam dirimu. Maju terus, pantang mundur. Tuhan besertamu. Dalam pekerjaanmu, dalam profesimu, dalam relasimu. Ya, itu imago Dei itu terus terlihat dalam dirimu. Riset lagi. Kalau sudah mulai rusak hubungan kita dengan sesama, dengan Tuhan, riset kembali. Bersujud di hadapan Tuhan, ampuni aku. Pulihkan kembali. Ya. Nah, pemulihan itu dengan cara salib, dengan darahnya yang kudus, kita ditebus menjadi miliknya. Begitu jauhnya hubungan antara manusia dengan Allah.
Tapi Yesus Kristus memulihkan kembali hubungan itu. Tidak ada yang lain. Perbuatan baik kita tidak mungkin untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. Tapi harus turun dari surga, dari pihak Allah, mendamaikan kembali dengan cara disalibkan, darah tercurah, mematahkan kuasa maut dan dosa itu. Jadi, saudara-saudara, meriset kehidupan ini, Rasul Paulus itu ahli agama itu, tapi di sisi lain dia tidak suka Injil. Dia pembantai orang Kristen. Damsyik menjadi saksi bisu bagaimana pertobatan dia. Ada surat dari Kaisar yang lengkap untuk mengadakan pembantaian. Surat dari imam-imam kepala dia pegang untuk mengadakan pembantaian kepada orang Kristen. Tapi Tuhan menangkap dia. Direset kembali kehidupannya. Dia putar 180 derajat. John Wesley 15 tahun pendeta, 13 tahun jadi pendeta. Tuhan reset kembali kehidupannya. Dia berkhotbah tapi jadi kosong, garing. Tapi ketika dia tangkap oleh Tuhan hidupnya, dia berubah kembali. Terjadilah revival di Inggris. Pada waktu itu KKR segala macam. Ya. Jadi riset kembali kehidupanmu. Selain, servant, gaya hidup menghamba, dan itu diteladankan oleh Yesus. Dari sikap untuk menghadapi keuangan, kekayaan, roti tadi ya, jangan mau dipengaruhi oleh iblis. Rasul Paulus berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Manusia makan bukan hanya dari roti saja. Ya, nah kemudian bagaimana sikap yang diteladankan oleh Yesus terhadap sesama, baik di dalam profesi kita dan juga di dalam relasi kita, komunitas kita. Ya, gaya hidup menghamba dalam Filipi 2 ayat 7. Boleh salah satu membacanya supaya lengkap? Laki-laki sekarang, tadi perempuan ya. Malaikat telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Yang harusnya Yesus atau Allah bisa mempertahankan dirinya dalam tahtanya yang mulia itu, tapi dia mengosongkan diri. Mengosongkan diri, dan yang diambil rupa dalam kemanusiaan itu bukan dalam rupa raja, bukan dalam rupa pejabat yang bisa memerintah, tapi Yesus itu mengambil rupa hamba, pelayan, servant. Ini teladan kehidupan kita, saudara-saudara. Ya. Direset kembali kehidupan kita melalui teladan Yesus. Inilah kehidupan yang diinginkan oleh Allah Bapa. Menyikapi makanan, pujian dan kehormatan, ini caranya. Memulihkan kehidupan yang diinginkan oleh Sang Bapa itu, ya ini, mengambil rupa seorang hamba. Ini yang diinginkan oleh Allah Bapa sebagai ciptaan. Direset kembali kehidupan kita. Bukan lagi Tuhan, bukan lagi orang yang tinggi hati. Saya mau katakan, anak muda jangan sombong. Kesombongan itu awal kehancuran. Rendahkan hati, rendahkan hati. Seolah-olah kau tidak punya apa-apa. Walaupun kau pintar, seolah-olah kau bodoh. Ya, karena yang kita ketahui itu belum seberapa. Selain, bagaimana hidupmu telah menunjukkan hidup yang melayani dalam keluarga, gereja, dan pekerjaan. Tidak ada manusia yang hidup untuk dirinya sendiri. Artinya, kehidupan kita ini harus berdampak kepada kehidupan orang lain bersama. Itu makanya saya katakan, kok ada anak muda yang tidak suka dengan komunitas? Ada apa ya? Sesuatu itu. Something wrong. Karena tabiat kehidupan manusia itu, Allah sudah berkata tidak baik manusia itu seorang diri saja.
Kalau ada orang anak muda yang tidak mau PT game segala macam, dia menyendiri, ya. Tapi saya lihat tadi pas makan, saya perhatikan juga sih, pas makan tidak ada yang sendirian ya. Lalu ada komunitasnya, ketawa ketiwi gitu ya, cubit-cubit, kami imut gitu ya. Kadang-kadang kepalanya jadi ke meja, pop gitu, berlebihan itu. Itu canda berlebihan itu, ya. Walaupun sudah dekat sekali, janganlah mulai ya. Oke. Nah, karena ini yang terpenting, kita akan memberikan pertanggungjawaban tentang diri kita sendiri kepada Allah, bukan orang tua kita, tapi semua ucapan kita, tindakan kita harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Maka risetlah kehidupanmu dengan keteladanan yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu gaya hidup yang menghamba, bukan menjabat. Layanilah satu dengan yang lain, lengkapi kehidupan orang lain. Jangan mencoba bercita-cita supaya lebih tinggi kehidupanmu dengan orang lain. Tapi bagaimana kita semua sama-sama hidup? Ya, aku harus lebih tinggi dari dia, aku harus lebih hebat dari dia. Jangan. Miliki hati yang menghamba. Selain tertidur dan ngantuk dia, selain ini contoh kecil ini. Ya Tuhan, mereka tidak mendengarkanku. Sudah salah satu contohnya. Ini terakhir tadi, Mita. Seriuslah. Maka Kolose 3:23, ya, saya mau katakan. Saya sudah katakan tadi, miliki hati menghamba, riset kehidupanmu, teladan sudah diberikan oleh Yesus Kristus, ya. Itu yang membuat hidupmu terhormat, tidak ada yang lain. Ya, pernahkah Yesus kehilangan kehormatan dan kemuliaan ketika dia membasuh kaki murid? Dan disalibkan, dia ejek, bahkan dikatakan orang lain dia selamatkan tapi dirinya tidak, terus tergantung di kayu salib. Ketika Yesus melakukan mujizat keajaiban, dia menggunakan kuasa Beelzebul, setan-setan. Yesus tidak menerima itu. Ketika Yesus tetap memiliki prinsip hati menghamba, dia mendapatkan kehormatan dan kemuliaan. Ya, kita baca bersama. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, lakukan untuk Tuhan. Kolose 3:23, 2 ayat. Apapun fokus hanya kepada Tuhan, karena kita mau menyenangkan hati Tuhan, bukan manusia. Kalau engkau berupaya untuk menyenangkan hati semua PT game ini, lelah hidupmu hai pengurus. Pengurus panitia, bahwa anggotamu ini menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hatimu dan berupaya untuk menyenangkan hati mereka. Kau kecewa karena tidak semua mereka senang, tapi bahwa mereka menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus berkata sekali lagi, kalau ada nanti kolam renang, ada rencana melempar dia ke kolam, tolong ajak kami dengan anak saya, karena kami juga mau seru-seruan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, anugerah-Mu bagi kami nyata melalui sapaan firman untuk menyegarkan kembali keberadaan kami sebagai manusia ciptaan-Mu yang sudah diperbaharui, ditebus dari dosa. Tapi seringkali kami hidup dalam kesendirian, hidup dalam keegoisan, maunya hidup kami untuk kepentingan kami sendiri, kesenangan kami bukan kesenangan Tuhan. Ya Bapa, Engkau memilih kami, menebus kami, meriset kembali hidup kami melalui pengorbanan anak Yesus Kristus, supaya kami menjadi manusia yang berkualitas, manusia yang terhormat, yang menghormati Tuhan. Ya Bapa, ajar kami supaya kami dari sehari ke sehari hidup kami diperbaharui, hidup kami menyenangkan hati Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Silakan.